A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga. Futihat abwabul jinan, kata baginda Rasulullah SAW, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun niran, dan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka. Kaum muslimin diminta untuk wasari'u ila maghfirah, untuk mengejar maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat orang-orang yang bertakwa surga. Jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala u'iddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, surga buat orang yang terakhir memasuki surga. Ada seorang yang terakhir masuk surga diambil dari neraka. Artinya dia adalah orang yang terakhir diambil dari neraka. Semua manusia yang ada imannya diambil dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan dia adalah orang yang terakhir. Selebihnya tinggal orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, khalidina fiha abada, dia kekal dalam neraka. Ketika dia diambil, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian orang ini dimasukkan terlebih dahulu ke dalam nahrul haya, sungai kehidupan. Karena baru dari neraka, mungkin sudah tidak berbentuk lagi, sudah tidak berbentuk manusia. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Orang ini sempurna kembali seperti manusia fisiknya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian dia pun mendatangi surga. Sampai di depan surga, yatakhayyal annal jannata mali. Dia menghayal, dia beranggapan bahwasanya surga telah penuh. Tidak ada tempat kapelingan buat dia. Tidak ada tempat jatah buat dia. Sehingga dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, ya Allah, surga itu sudah penuh ya Allah. Mana surga buatku? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, pulanglah, pergilah engkau ke surga. Ada tempat buatmu. Kemudian dia pun pergi kembali mendatangi surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di surga, sampai di depan surga, yatakhayyal, dia kembali beranggapan bahwasanya surga telah penuh. Setelah itu dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala kembali, yataraddad, pergi dan pulang, bolak-balik menuju surga, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, maukah aku berikan kamu surga yang seluas bumi? Subhanallah. Ketika dia mendengarkan surga seluas bumi, dia diam. Kenapa? Karena merasa tidak pantas. Dia merasa tidak pantas mendapatkan surga seluas bumi. Dalam keadaan diamnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, bukan seluas bumi, kuberikan kamu surga 10 kali lipat bumi. Dia tidak bisa diam lagi, dan dia pun langsung berbicara dengan nada protes. Ya Allah, antal malik. Ya Allah, engkau hari ini adalah raja. Ya Allah, engkau hari ini adalah penguasa, engkau adalah pemilik semuanya. Ya Allah, janganlah engkau mempermainkan hambamu ini. Dia mengira dan dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bercanda dengannya, mempermainkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memang serius memberikan dia 10 kali lipat luasnya bumi untuknya. Orang yang terakhir masuk surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas 10 kali lipat bumi. Bagaimana dengan orang yang pertama masuk surga? Orang yang tidak pernah mampir ke dalam neraka, langsung masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Para sahabat umat terdahulu selalu keinginannya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
ketika mereka mendekati Rasulullah SAW. Dan memang ada kabar bahwasanya misalnya Rasulullah SAW mengatakan nanti ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku salah satu di antara mereka." Subhanallah. Rasulullah mengatakan, "Engkau salah seorang dari mereka." Seperti itu. Para sahabat keinginannya adalah untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika baginda Rasulullah SAW berada di Bukit Safa, mendakwahi masyarakat kota Mekah, mengingatkan masyarakat kota Mekah dari ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, kalau engkau ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, fa'aktsirus sujud." Maka perbanyaklah engkau sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa melipat gandakan pahala. Maka bulan ini adalah bulan bagi kita seorang muslim untuk memanfaatkan sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk melakukan amal-amalan soleh sehingga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Keindahan surga begitu luar biasa. Dijelaskan juga dalam riwayat bagaimana keindahan surga. Man la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata baginda Rasulullah SAW, keindahan surga itu tak pernah terlihat oleh mata manusia. Seandainya kita pernah melihat sesuatu yang indah, maka jangan kita katakan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita pernah pergi ke suatu tempat, melihat sangat indahnya pemandangan, maka jangan kita katakan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pernah kita mendengarkan kabar tentang sesuatu yang sangat indah, maka jangan kita katakan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita pernah mengkhayal sesuatu yang indah, itu juga tidak bisa kita katakan itu adalah merupakan gambaran surga. Surga itu memang indah, tak pernah terlihat dan tak pernah terdengar, tak pernah dimasuki oleh manusia kecuali setelah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Andalas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim ada amalan yang sangat baik untuk kita lakukan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah qiraatul Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kita melakukan salat tarawih yang biasa kita lakukan. Jangan lupa salat tarawihnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian bisa memperbanyak mutala'ah, membaca tentang kenikmatan dan keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.